Halo, selamat datang teman-teman semua di channel admin kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mbak Meisa di Ya, channel kita. Dan teman-teman semua, kali ini kita kehadiran admin kantor yang cantik gitu ya. Yang nanti kita akan ngobrol banyak terkait dunia di administrasi perkantoran dan di dunia usaha yang selama ini Mbak Meisa gelutin gitu ya. Dan mungkin Mbak Mesa bisa memperkenalkan diri, Mbak Mesa dari mana gitu Mbak? sebelumnya perkenalkan saya Mesya dari Exhalution, Oke, ya, itu perusahaan di bidang apa Mbak Mesa? percetakan. Ya, Percetakan. Oke, yang betul. dijual apa aja? Kebetulan consumable sama mesinnya aja, Oke, gitu. consumable itu kalau di percetakan itu seperti tinta, Betul, terus apa tinta, lagi? kainnya itu banner, Oke, gitu, stiker-stiker. siap. Sudah berapa lama Mbak Mesa ngurusin admin di Exalusion? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Oke, Betul. 5 tahun bukan waktu Ya, yang pendek gitu betul. ya. Cukup banyak. Dari awal Mbak Mesa di Exalution yang nggak ngerti apa-apa dunia percetakan berikut pernak-perniknya gitu ya. Mbak Mesa belajarnya berapa lama sampai tahu bahwa saya harus begini, saya harus begitu. Kalau belajar kemungkinan nggak sebentar. Oke. Tapi alhamdulillahnya dari ownernya dia bisa bantu selama selama belum tahu. Jadi perjalanan waktu itu sambil dibantu, sambil cari pengetahuan, juga Oke. cari Pernah salah nggak pada waktu sering. sering? Bisa tunjukkan beberapa pertanyaan, kesalahan yang terjadi, Mbak? Kalau kesalahan dalam dalam kantor enggak ada, cuman kesalahan pengiriman juga iya. Oke. Mm-mm. Maksudnya pengiriman salahnya gimana? Salah kirim atau? Salah kirim juga, terus salah 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 kirim barang ya. Oke. Salah kirim barang, terus keterlambatan karena kita overload jadi customer marah, komplain Oke. gitu. Oke, saya ingin mengulas sedikit, cukup menarik Mm-mm. ini. Kesalahan kirim barang, maksudnya salah ngirim dari tempat A ke tempat B begitu? Bukan, barangnya. Oh, barangnya yang salah. Betul, Oke, betul. harusnya barang A dikirim barang Betul, B. barang B. Itu kira-kira kenapa kok bisa salah begitu, Mbak Mesa? Miskomunikasi antara admin sama driver sama admin stok itu. Oke, Gitu jadi sih. admin stok, admin Admin gudang gudang ya, sama driver. driver. Oke, dari kesalahan itu kira-kira apa yang dipelajari sama Mbak Meisa biar nggak salah lagi kayak gitu? Berarti kan harus teliti juga Oke, gitu. teliti. Miskomunikasinya harus diperbaiki Oke, gitu. komunikasinya diperbaikin. Betul. Terus selama ini kan kita kan masih manual Oke, gitu. Jadi apa-apa juga harus apa ya, lihat barangnya langsung gitu. Terus kita juga harus memastikan ya dengan melihat memastikan, barangnya betul, langsung. memastikan langsung gitu. Oke, ada sistem baru mungkin yang dipakai supaya nggak itu salah, Mbak. Caranya gimana gitu? Nggak tahu pakai formulir atau pakai komputer di Excel atau apa gitu, Mbak Mesa? Kebetulan sih sampai saat ini belum pakai apa ini kayak software apapun Oh, ya. oke. Karena memang kan satu juga pernah pakai itu, tapi sama aja. Oh, Sama aja malah lebih ruwet. oh gitu ya. Jadi sekarang manual, mungkin Oke, mungkin ya surat jalan. Surat oke, jalannya harus lebih pasti gitu. Jadi harus ya, di-share yang di grup itu harus yang tadinya ndak ada, yang tadinya cuman hanya nge-share hari ini dikirim, tapi kita nggak ngecek. Contohnya aku yang oke. mengetahuinya, Hmm. yang harusnya aku yang melihat, tapi aku nggak jarang melihat. Ya itu Oke. jadinya Oke, uh, karena seeing is believing, melihat baru yakin ya bahwa itu sesuai dengan yang yang dipesan dan yang diorder, dikirim. betul. Begitu. Mbak, semarah apa ya customer pernah marah ke Mbak Meisa terkait salah order ini, Mbak? Marah banget sampai Banget. Sampai pernah memutuskan kerjasama? pernah. Oh, Ada juga. kalau memutuskan enggak. Nggak. Tapi kalau minta di Oh, refund, balik terus duit. balik uang, terus ongkir Oke. harus kita tanggung itu, tapi nggak sampai memutuskan ya. Oke. Itu cuman Siap, siap. ya sampai segitu aja Cara sih. menanggulangi supaya nggak marah berkelanjutan gimana, Mbak Meisa?
ya mungkin kita harus memperbaiki juga ya. Gitu ya, oke. Terus ada perlakuan khusus ke customernya, mungkin dikasih kue atau apa gitu? Enggak? Potongan harga Oh, biasanya. oke. Memang kalau kesalahan dari kita Dari pihak ya, perusahaan, itu ada oke. potongan harga. Perasaan Mbak Meisa waktu dimainin customer kayak apa, Mbak? Di mana? Perasaannya waktu dimainin customer kayak apa? Dimain. Perasaannya Mbak Meisa Heeh. pas dimarahin Oh. sama customer itu kayak apa? Ya campur aduk, gimana ya? Tapi ya siapa udah konsekuensinya Oke. penjual Oke, ndredeg gak? banget, Banget ya? apalagi awal-awal. Oke, itu lewat telepon atau langsung? Telepon, soalnya jarang kita langsung, jarang. Oke. Telepon itu, sampai nangis juga pernah. Oh, nangis juga pernah. Wah, ini menarik ini. Itu pas dimarahin kayak apa tuh sampai nangis Mbak Meisa? Itu gara-gara itu di overload, kita nggak bisa kirim hari ini, Oke. kirimnya ikut pengiriman rute besok, tapi Oke. customernya yang ngatain lelet lah, yang ngatain udah nggak apa ya, pokoknya nggak gercep kayak dulu lah. Itu Oke, siap, marahnya siap. tuh lewat Ya, telepon. Ya. Seringkali karena di telepon kita tidak bisa melihat gerakannya orang lawan Ya. bicara kita, ekspresinya seperti Ya. apa, dan kadang itu suara-suara yang cukup keras itu Nganggepnya- langsung masuk di hati gitu ya. Nganggep- Jadi bagi teman-teman admin kantor biasanya kalau cewek biasanya paling cuma bisa menangis gitu ya, Betul, Mbak. menangis. Ya. Kalau cowok sih mungkin bisa berbeda cara dia merespon dari Meresponnya, ya. amarah-amarah customer. Dan juga bagi customer tolonglah kami juga manusia gitu ya. Betul. Kalau marah jangan seru-seru gitu ya. Oke, karena kalau setelah Mbak Meisa dimarahin nangis itu kira-kira perlu berapa menit? Paling semenit aja Oh, udah. segitu ya, sudah. Udah itu. Tapi Oke. ya udah terus biasa aja. Wis Oke. nggak ada. Selain dimarahin customer, pernah nangis pas apa Mbak di pekerjaan? Nggak pernah. Gak pernah. Nggak, cuman Berarti yang paling berat itu dimarahin customer ya. Kalau Customer. dimarahin pimpinan misal nggak pernah nangis juga. Nggak Oke, pernah. oke. Sekarang terkait kalau tadi Mbak Meisa udah belajar di awal dan dibimbing melakukan kesalahan-kesalahan gitu ya Mbak. Dan sekarang mungkin Mbak Meisa sudah punya anak buah. Betul. Nah, Mbak Meisa juga ngajarin anak buahnya? Iya. Oke, juga pernah marahin anak buahnya? Sering. Sering. Ya. Oke, yang paling membuat Mbak Meisa marah itu apa? Ya mungkin nggak cocok gitu ya. Nggak cocok? Yang awalnya aku pengennya ini terus nggak sesuai gitu Oke. loh. Terus contohnya kayak ada kontainer datang yang harusnya diturunkan, terus hari ini harus turun dari kontainer, itu nunggu besok. Oke, Gitu, oke, itu oke. sih. Ya. Marahnya sampai banting-banting Oh apa enggak ya? enggak, cuman langsung bad mood. Oke. Mbak Meisa kan pernah tahu ya orang marah gitu ya Mbak Mbak. Kalau menurut Mbak Meisa, marah yang masih sehat itu marah kayak apa sih Mbak? Marah yang sehat. Ya, yang masih bisa ditoleransi, yang masih bisa diterima Mbak. Maksudnya customer ke kita atau Siapa aja deh, ya customer ke kita atau pimpinan atau teman sekerja atau siapa aja deh di kantor ya. Yang masih oke gitu kan. Itu marah yang kayak apa? Dan marah yang seperti apa juga yang mungkin wah ini udah keterlaluan ini kayak gitu Mbak. Marah yang parah atau yang Batasannya apa Mbak? Supaya kalau menurut Mbak Meisa marah ini masih bisa saya toleransi, wajar lah orang marah gitu ya. Oh iya. Atau ada marah yang sudah nggak Mbak Meisa toleransi lagi? Kalau dalam kantor jujur ya nggak pernah ada yang marahin. Oke. Saya tahu kenapa alasannya. Jujur nggak pernah ada Oke. yang marahin. Cuman kalau customer ya balik Iya. itu tadi, kalau customer sering. Oke. Tapi karena kalau berhubungan dengan barang yang kita salah, ada salahnya di kita, mungkin saya masih toleransi gitu. Oke, siap. Kalau di dalam admin, Pernah ada yang goda-godain di telepon Mbak? wah sering kalau Oke. kayak gitu.
Sering. Iya. Kayak apa tuh ngodainnya, Mbak? Contohnya kalau kalau mau tak orderin gitu ya, kayak customer kalau mau tak orderin ya udah minta nomor teleponnya itu di Facebook. Oh, Ya. oke. Flirting, mau ngerayu-ngerayu Ya. gitulah ya. Itu resikonya kalau teman-teman semua punya admin cantik, siap-siap tuh customer pada godain ya. Tapi itu juga menjadi sebuah daya tarik sebetulnya. Betul. Karena secara manusiawi, customer itu juga manusia sama seperti kita. Iya. Dan kalau manusia yang dihadapinya itu juga cakep, ganteng atau cantik, pasti beda juga. Begitu ya. Nggak bisa ini. Apalagi kalau Mbak Maisa ngadepin customer pakai daster, pasti beda lah ya dengan kondisi baju yang rapi Iya, begitu. itu, betul. Oke, Mbak Maisa, itu kalau dengan customer ya. Kalau yang ada di kantor, momen apa yang Mbak Maisa pada waktu pertama kali kerja itu cukup kaget gitu ya? Ternyata dunia kerja itu kayak gini ya, gitu ya. Momen apa itu? Momen saat ini waktu kayak ada customer ya itu tadi kayak datang kok ternyata dagangannya kok kurang laku gitu. Itu yang membuat gini ternyata buka usaha itu maksudnya dalam Ada naik pekerjaan. turunnya. Betul. Begitu ya. Kalau lagi naik-naiknya ya nggak ada mikir ke situ. Oke, senang-senang aja ya. Oke. Mbak Maisa berikutnya sebagai admin yang juga manusia tadi ya Mbak, dan sebagai seorang manusia tentu juga punya rasa capek, Betul. rasa lelah, rasa sedih gitu ya Mbak. Kadang seneng. Lah pada masa apa Mbak? Betul, kadang senang. Mbak Maisa ada pada titik terendah. Pada saat-saat Mbak Maisa merasa Mbak Maisa, aduh saya kayaknya udah mau nyerah aja deh gitu Mbak. Pernah nggak punya perasaan seperti itu Mbak? Alhamdulillahnya belum pernah. Belum pernah, oke. Belum pernah. Jadi titik terendahnya apa Mbak? Kalau belum pernah merasa ingin menyerah, titik terendahnya? Mungkin kalau titik terendahnya udah bener-bener itu tadi kalau ada penjualan yang kadang ada naik turunnya kalau waktu lagi turunnya ini. Oke. Sedangkan kita ada tanggung jawab harus bayar karyawan, ya. bayar supplier. Oke, salah satu permasalahan yang dihadapi Mbak Maisa karena kebetulan admin kantornya juga owner gitu ya. Segala amarah dari customer maupun dari teman tidak akan mengalahkan perasaan pada waktu tidak ada order gitu ya, Mbak. Betul. Lebih baik dimarahin ya, lebih baik nggak apa-apa, yang penting order masuk. Betul. Gitu ya. Oke, berarti penjualan nomor satu ya. Gitu ya. Ya, siap. Dan Mbak Maisa mungkin punya harapan-harapan ya supaya usahanya maju dari sisi admin kantor. Apa aja nih yang masih perlu dibenahin di tempatnya Mbak Maisa? Yang cukup yang dibenahi ya. Ya, yang berharap Mbak Maisa ke depan bisa membenahi apa aja dari sudut apa aja itu Mbak. Oh, ya semoga aja lah di usaha. Ya. Ini semoga juga makin maju, makin ya semoga bisa tambah Amin. cabang kalau diridhoi. Tapi memang utamanya juga harus benahi dapur dulu dapur, nih. Ya. Maksud saya itu Mbak, mau benahin apa? Dapurnya dibenahin apanya? Utamanya karyawannya ini Om. Kan SDM ya? Ya SDM-nya. Kan satu kepala ini beda semua. Jadi kan sedangkan kita kan ya juga harus benahi satu kepala lagi, satu kepala udah bener, satunya belum. Ya. Terus saja gitu ya Mbak. Terus. Nah nanti balik lagi nih ke sini. Nah, untuk proses rekrutmennya dari SDM-nya itu kayak apa biasanya Mbak? Apakah dari teman-teman dekat, dari saudara, atau mungkin buka lowongan, atau kayak apa Mbak? Selama ini belum pernah buka lowongan Om. Oh gitu, yang datang gimana? Yang datang ini dari teman. Dari teman, saudaranya teman-teman gitu. Jadi kalau memang lagi butuh referensi lah ya, referensi. Kalau lagi ada butuh ya, kalau kita memang ada butuh ya kita terima. Gitu. Terus kalau melihat dari sisi, ini cocok, ini enggak, dari sisi apa Mbak Maisa melihat? Aku satu sih.
kalau dia nggak sampai nanya gajinya berapa di awal ya, Oke. itu termasuk oh ya udah anak ini niat kerja. Oke, Soalnya aku catatan pernah ini. gitu. Catatan. Kalau ngelamar di Mbak Maisa nggak usah nanya lagi gaji dulu ya. Iya, 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 iya. Siap, 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 siap. Oke, gitu. Oke. soalnya pernah kayak gitu. Gitu ya. Mm-mm. Terus itu ada evaluasi nggak? Oh ini ternyata cocok, oh ini ternyata enggak gitu Mbak. Evaluasi, iya kayak mungkin dari lagat dia ngomong, mungkin kalau dilihat sopan, karena kita kan selama ini nggak lihat dari ijazah. Oke, nggak lihat dari ijazah. Iya. Oke, menarik. eh Terus lihatnya dari apa Mbak? Ya kalau dia niat kerja. Oh niat kerja. Benar-benar Tapi niat kalau kerja. ngurusin admin misalkan gitu ya, anak buahnya Mbak Maisa yang ngurusin keuangan misalkan. Kalau dia Mbak Maisa, tapi kan ada minimumnya mungkin SMA gitu ya Mbak. Ya kalau admin ya, kalau Admin. teknisi enggak. Oh kalau teknisi enggak. Oke, kalau admin itu ya udah kamu kerja gitu aja, nggak ada. Kalau teknisi. Kalau teknisi, enggak. Ya. Kalau admin? Kalau admin memang dilihat dari ini, kalau utamanya bisa komputer. Oke, utamanya Itu aja bisa sih. komputer itu aja. Yang lain-lain bisa dipelajari sambil Ya jalan. sambil jalan. Yang terpenting adalah niat, Niat, awal. betul. Kalau niat bekerjanya cukup tinggi, dia Ya. pasti juga berniat untuk belajar lebih Betul. besar. Betul. Lebih mudah mana, Mbak? Ngajarin orang sama benerin orang. Kalau ngajarin orang itu orang nggak bisa, diajarin jadi bisa. Mm-mm. Kalau benerin orang, orangnya udah bisa sebetulnya, gitu ya toh. Tapi karena dia merasa bisa, gitu ya, Mbak. Jadi dia Seenaknya. ya seenaknya tuh kayak apa? Jadi Mbak Maisa bukan ngajarin tapi benerin. Kayaknya ngajarin deh. Enak ngajarin Betul. ya. Kayaknya anaknya ngajarin deh. Kalau benerin, sebenarnya kan udah bisa toh. Ya, Sebenarnya udah bisa, berarti kan harusnya dia menjalankan yang dia bisa. oke, ya, 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 ya. Kayaknya diajarin. Kayaknya Ngajarin. ngajarin ya. Ya. Oke. Gitu. eh Mbak Maisa sebagai penutup terakhir, Mm-mm. di luar sana Mbak itu banyak orang yang duduk di belakang meja gitu ya, yang sedang ngurusin admin kantor, apakah dia bekerja sama orang atau dia bikin usaha sendiri ya, atau bekerja bareng sama suami gitu ya Mbak. Ya. Kalau Mbak Maisa selama 5 tahun ini ya, kira-kira saya minta tolong ngasih saran atau masukan ke teman-teman yang ada di luar sana, itu kira-kira saran apa Mbak? Supaya admin sebagai manusia ini kuat menjalaninya. Sebenarnya mentalnya. Oke, mentalnya seperti apa? Mental gimana Mbak? Ya mental itu tadi, mental kuat di pasti kalau pekerjaan kan yang berhubungan dengan orang itu kan pasti ada masanya. Ya itu tadi, sama kayak aku pernah dimarahi juga, pernah ini, jadi ya itu tadi utamanya sih mental sih. Oke, mental. Dan mental tuh gak ada sekolahnya ya Mbak? Gak ada, bener. Gak ada ya? Mental utamanya. Oke, saya sepakat. Karena yang membedakan respon kita terhadap apa yang terjadi di luar, karena kita tidak bisa kontrol apapun Betul. yang ada di luar, kita nggak bisa bikin customer itu senang terus sama kita ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menata respon kita terhadap customer yang marah ya. atau kepada anak buah atau pada pimpinan. Dan saya sepakat sekali kalau mental itu pegang peranan penuh terhadap respon kita tersebut. Karena kalau kita bisa bermental sehat, kuat gitu ya, nggak cukup sehat kayaknya Mbak, tapi juga kuat. Karena kita pada posisi-posisi tertentu memang seolah-olah itu muncul sendirinya pada waktu kita berhadapan hal-hal sulit. Kalau mental sehat dan kuat tadi, Bisa. itu kita bisa menerima dan menjawab dengan lebih baik. Betul. Atau meresponnya lebih baik. Oke. Banyak sekali rekan-rekan semuanya, pada pagi hari ini kita ngobrol santai dengan Mbak Maisa dari Exalution, dan ada beberapa poin yang bisa saya garis bawahi di sini. Pertama, dalam hal mencari SDM, Mbak, SDM, betul. itu yang niat kerja tuh yang paling diutamakan sama Mbak Maisa gitu ya toh. Utamanya niat. Niat, karena dengan niat itu mudah diajarin. Betul. Semua akan ngikut. Semua akan ngikut dengan niat tersebut. Iya. Betul. Kemudian yang kedua, nggak apa-apa kita dimarahin,
asal order terus lancar. Betul. Nah, marah itu adalah representatif dari Betul, kekecewaan. mungkin ya. Kalau orang kecewa seringkali Marah. juga akan berpengaruh pada order. Mm-mm. Supaya order lancar berarti mengurangi jumlah orang kemarahan. Iya, jadi harus Sup- memperbaiki. Memperbaiki. Terus kemudian supaya orang tidak marah lagi harus diperbaiki Iya. tadi. Yang ketiga adalah kalau memang orang marah, bagaimana kita meresponnya dengan baik? Salah satunya dengan memberikan diskon tadi ya, Potongan. supaya bisa baik kembali gitu ya Mbak. Kemudian yang ketiga adalah kita sadar admin kantor juga manusia, customer juga manusia. ya. Dan saat ini kita harus menjaga kewarasan kita Kewarasan. masing-masing. Oleh sebab itu mental kita juga harus terasah, teruji ya. Dan tidak ada sekolahnya, jadi kita lakuin aja dan kita bisa coba menerima gitu ya Mbak, semua hal ini sebagai sebuah proses pembelajaran. Harapannya ke depan yang tadi Mbak Meisa sampaikan juga, pengen lebih baik dari sisi penjualan maupun dari sisi internal. Kita semua turut Iya. berdoa supaya Mbak Meisa lebih maju lagi dan buat Amin. teman-teman di luar sana juga bisa lebih maju juga. Amin. Beberapa hal tadi yang kita garis bawain. Yuk kita jaga kewarasan kita ya Iya, betul. dengan bermental baja sebagai seorang admin kantor. kantor. Demikian rekan-rekan semua podcast singkat kita pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Meisa. Sama-sama. Dan terima kasih Terima buat kasih. teman-teman channel admin kantor yang sudah menyaksikan. Sukses selalu.